Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Saya bacakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali Tuhan itu memakai orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh dunia. Kita melihat murid-murid Yesus, ya, rata-rata mereka orang-orang Galilea yang tinggal di tepi pantai, yang nelayan, cari ikan. Dalam pandangan orang dunia ini bukan orang-orang yang hebat, ya artinya bukan orang-orang yang cerdas gitu kan. Ya, biasanya orang-orang cerdas tinggalnya di Yerusalem misalnya gitu ya, karena di situ kota besar, mereka terpelajar. Tapi Yesus milihnya juga orang-orang yang sederhana. Bahkan orang-orang yang tidak dianggap dunia tidak berguna, seperti misalnya Lewi, si pemungut cukai. Ini kok dipakai Tuhan loh. Ya, orang yang kerasukan setan digerasa dipakai Tuhan akhirnya. Ya. Terus ada lagi Sakeus, ya, orang yang mungkin dianggap sampah masyarakat, dipilih loh oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, apa yang dianggap bodoh oleh dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang dianggap berhikmat oleh dunia. Hikmat dunia seakan-akan segala-galanya, tetapi sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hikmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara dan saya, dengan berbagai latar belakang, mungkin kita dianggap orang yang tidak mampu, dianggap bodoh, dianggap pokoknya direndahkan oleh dunia. Jangan takut, sebab apa yang bodoh dipilih oleh Tuhan, apa yang lemah pun dipilih Allah untuk memalukan apa yang dipandang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina, ya, dianggap sebelah mata, ya, tidak diperhitungkan oleh dunia, dipilih Allah loh. Bahkan apa yang dianggap tidak berarti, nggak berguna ini, itu pun dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, untuk memalukan
apa yang dianggap sesuatu yang istimewa di dunia. Ya, jadi demikian juga hidup kita. Siapa tahu saudara dan saya ini, kok sampai Tuhan memilih kita dari begitu banyak orang di dunia ini. Kita bersyukur saudara dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihan. Ini bukan asal-asalan, tetapi justru itulah yang istimewa dari Tuhan atas hidup kita. Ya, artinya apa? Dengan segala kelemahan keterbatasan kita, Tuhan pilih kita. Ya, jadi bukan karena hebatnya saudara dan saya, bukan karena pinternya kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kekuasaan kita, bukan karena kemampuan kita. Justru ketika kita nggak mampu, Tuhan sanggup memilih orang-orang demikian. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang akan mengangkat orang itu dan memperlengkapi dengan sesuatu yang akhirnya membalikkan keadaan dunia. Jadi apa yang dianggap hebat oleh dunia justru dipermalukan oleh apa yang dipandang rendah oleh dunia. Karena Tuhan mampu mengubah segala keadaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun kondisimu, siapapun engkau, hari ini dengar baik-baik. Engkau dipilih Tuhan karena engkau istimewa di pandangan Tuhan. Dan apa yang mungkin dunia anggap sepele, bahkan meremehkan engkau, sebaliknya Tuhan mau pakai hidupmu untuk membalikkan sudut pandang dunia. Ya, tetapi satu hal Tuhan mengingatkan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau kau bisa, itu bukan karena gagah kuat, bukan karena kemampuan, tapi semua karena Tuhan. Ya, jadi jangan memegahkan diri, jangan sombong, jangan merasa aku bisa. Bukan, tapi Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang mengangkat kita. Tuhan jugalah yang memperlengkapi kita. Dari yang tidak bisa apa-apa, sampai akhirnya Tuhan akan perbesar kapasitas hidup kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tuhan punya visi yang besar untuk hidupmu. Datanglah pada Tuhan dan serahkan diri kepada Tuhan. Sehingga kelemahan, keterbatasan, segala kekurangan dalam dirimu itu tidak membatasi atau tidak menghalangi Tuhan memakai hidupmu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Amin. Berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih kami bukan karena kami hebat, bukan karena kami suci, bukan karena kami pandai, bukan karena kami punya pengaruh, bukan karena kami kaya, bukan karena kami punya kelebihan, tetapi justru Tuhan, di balik segala kelemahan kami, keterbatasan, kekurangan, bahkan dosa kami, Engkau pun tetap memilih kami. Engkau mau pakai setiap hidup kami. Dan kami percaya kalau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, kalau Tuhan yang memakai kami, maka kami akan melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mohon selalu tuntunanmu, mohon selalu penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.